gathered in his name, there is love. There is love. Will a man shall leave his mother, and a woman leave her home? They shall travel on to where the two shall be as one, as it was in the beginning. Perkenankan kami wakili keluarga Bapak Nowo Wibowo Harjono dan Ibu Indah Rahayuningsih serta Bapak Ibu Sukma Jaya dan Ibu Agustin Diah Ernawati menyerahkan anak-anak kami, yakni Kris Wahyu Yudo Wirawan dan Esensi Tarian Geometri. Mereka berdua telah saling mengenal, saling mencintai, dan memutuskan untuk menyatukan cinta kasih mereka dalam ikatan pernikahan dan perkawinan yang suci. Oleh sebab itu, kami berharap Majelis Gereja berkenan melayangkan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi anak-anak kami. Keluarga mempelai yang kami kasih, Majelis Gereja Jawa Barat, Jemaat Singkat Persaudaraan mengucapkan terima kasih karena keluarga telah berkenan mempercayakan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudara Kris Wahyu Yudo Wirawan dan Saudari Esensi Tarian Geometri dengan senang hati, sukacita, dan penuh ucap syukur. Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen Palu Jemaat Singkat Persaudaraan menerima permohonan dan memenuhi harapan keluarga kedua mempelai. Mari kita bangkit berdiri seraya menghadap Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih untuk memohon berkatnya bagi kedua calon mempelai Kris Wahyu Yudo Wirawan dan Esensi Tarian Geometri.
pernikahan adalah berkat Tuhan. Kita juga meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang merancangkan pernikahan sebagai sebuah mata air kekuatan, pertolongan, serta penghiburan bagi setiap orang yang memasukinya. Namun kita pun juga menyadari bahwa setiap pernikahan tidaklah terlepas dari berbagai ala-ala maupun tantangan yang menghadapi. Oleh sebab itu, di dalam ibadah ini, kita bersama-sama hendak mendukung kedua calon mempelai dan memohon berkat Tuhan bagi pernikahan serta perkawinan mereka. Dan saat ini, mari kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang Maha Cinta dan Maha Kasih, yang memelihara segenap ciptaannya dalam cinta dan kasih yang setia. Amin. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan beserta cinta kasih Allah Bapa serta persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada saudara dan saudari sekalian. Amin. Serta saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat siang Mbak Esen, Mas Yudo. Siang. Saya mau bertanya Bapak Ibu ada yang perso, tadi ketika pengantin iring-iringannya itu masuk, judul lagu yang dinyanyikan oleh tim sebelah kanan ini apa ya? Ada yang tahu? Berserah setia. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Wedding March begitu ya. Tetapi karena tadi kita menggunakan ada Jawa, dan sepertinya saya dan juga Pak Majelis yang di depan itu kok banter banget jalannya, akhirnya kayaknya pengantinnya ketinggalan nggih. Iya, jadi bukan wedding march berbaris, akhirnya wedding timik-timik ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan menyelenggarakan pernikahan Mas Yudo dan juga Mbak Esen, dan tentu ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh panjenengan berdua, dan semuanya bisa terselenggara hari ini itu berkat kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menyatakan rasa syukur kita kepada kasih Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan kasih setiamu yang kurasakan dan seterusnya.
kasih, sebagaimana telah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara kita, Kris Wahyu Yudo Wirawan dan Esensi Tarian Geometri. Kita semua yang hadir saat ini akan menjadi saksi pernikahan dan perkawinan mereka. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilayankan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan seumur hidup sebagai suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun panggilan hidup dalam perkawinan bukan hanya untuk menjadi calon mempelai berdua, tapi untuk kita semua adalah hidup yang penuh syukur dengan pertama-tama mewujudkan dan juga menjaga keutuhan, kelestarian, serta kesucian keluarga. Dan yang kedua, mendidik keluarga di dalam Kristus. Dan yang terakhir, hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi sesama manusia serta segenap ciptaan. Kiranya kami dimampukan mewujudkan panggilan hidup berkeluarga di dalam Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, pada hakikatnya, hidup berumah tangga adalah panggilan untuk berbincang-bincang dalam bahasa cinta. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita menanggapi panggilan hidup berumah tangga ini dengan menyanyikan sungguh indah pengorbananmu bagiku. Kesetiaanmu sungguh mulia.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Allah di seluruh muka bumi, di segala zaman dan sepanjang abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca serta memperbincangkan sebagian isi dari Alkitab kita, yang kita harap bersama dapat membekali Mas Yudo dan juga Mbak Esen di dalam memasuki dan menapaki pesiarahan pernikahan di dalam Kristus, dan tentunya kita harap dapat menyegarkan kita semua. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana panggilan-Mu untuk berbincang-bincang dalam bahasa cinta, kami sungguh rindu dan ingin senantiasa berbincang dalam bahasa cinta di tengah kehidupan rumah tangga kami. Dan tentu saja Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Maka dalam rangka menjawab pertanyaan ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tetapi kami sangat menyadari Bapa, kami memiliki kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh-Mu, Roh yang kudus, berkenan hadir dan berkarya, tidak hanya membuka hati kami, tetapi menjernihkan budi kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan inilah permohonan kami ya Bapa, kami haturkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Hanya 1 ayat saja, ya. Di slide nampak Bapak Ibu? Oh, di sana ya. Oke. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, inilah ayat kita, dan berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Salam. Halo Mas Yudo, Mbak Esen, selamat siang. Salam, selamat siang. Gimana perasaannya? Ya. Deg-degan. Gimana? Deg-degan. Deg-degan ya, grogi ya, oke. Izinkan saya untuk merosting. Merosting itu apa ya? Ngerjain gitu ya. Sebelum khotbah ini disampaikan, biasa digojlok dulu begitu, biar nggak grogi. Karena tentunya Mas Yudo dan Mbak Esen sedang melangsungkan pernikahan yang sekali seumur hidup ya, dan juga Bu Nowo, Pak Nowo, Pak Sukma, Bu Erna juga baru pertama kali menikahkan ya. Mungkin ada perasaan grogi dan lain sebagainya, dan saya pun baru pertama kali ini menikahkan, karena dulu sempat
ketika saya mau menikahkan ternyata harus isolasi COVID begitu ya. Nah, Mas Yudo bisa melihat ke arah sana? Nggak bisa ya? Sedikit. Sedikit ya? Oke. Ada gambar apa di sana? Kaleng kongguan. Kaleng kongguan. Nah, isinya apa kira-kira? Rengginang ya? Nggak ada isinya, orang itu gambar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi Mas Yudo sudah menjawab isinya rengginang. Mbak Esen, kira-kira bapaknya itu mana? Kerja mungkin. Bu. Kerja. Bapaknya kerja, Bapak Ibu cari duit begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambar tadi saya bermaksud untuk menjadikannya sebagai sebuah ilustrasi bahwasanya di sana tergambar, terpampang sebuah meja makan keluarga. Ya. Ada metafora meja makan keluarga, dan bahkan Yesus sendiri pun pernah bahkan sering mengajar berkhotbah di meja makan. Dan meja makan tidak hanya khotbah itu disampaikan atau dikhotbahkan, tetapi di meja makan khotbah itu dapat diperbincangkan. Mari kita lihat bersama. Di next Mas, saya nggak lihat dari sini. Bapak Ibu kalau melihat sisi yang sebelah kanan, itu ada Yesus sedang berkhotbah di mana? Di mimbar. Kalau kita ingat ya, dalam bacaan Injil begitu, ketika Yesus menyampaikan khotbahnya di mimbar, ada pulpitnya di sana. Kira-kira saat itu ketika Tuhan menyampaikan hari ini di tempat ini semua digenapi. Apa yang terjadi? Reaksi orang-orang bagaimana? Menerimanya atau apa? Ingat nggak? Ketika Yesus berkhotbah di mimbar saat itu, orang-orang justru menjadi marah. Bahkan Yesus diusir, begitu ya. Nah, tetapi kalau kita baca bacaan Injil, maka berulang kali pesan Yesus, pengajaran Yesus itu justru disampaikan dan juga mendarat ketika settingnya adalah meja makan, bukan mimbar, ya. Ketika Yesus makan bersama di rumah Simeon di Betani. Ketika Yesus juga makan di rumah Zakeus sang pemungut cukai, ada pertobatan di sana, ada pembaharuan kehidupan di sana. Dan ketika juga Yesus makan bersama-sama dengan rekan-rekan Matius sang pemungut cukai. Bahkan Matius juga menjadi pengikut Yesus begitu. Jadi meja menjadi penting karena meja perjamuan dalam konteks Yesus dan nanti meja makan dalam konteks panjenengan berdua begitu ya di rumah. Firman Tuhan itu tidak hanya dikhotbahkan, tetapi juga bisa diperbincangkan. Bukan hanya Mas Yudo yang mungkin menasehati, memberi motivasi arahan atau membahas hal-hal yang krusial terkait pernikahan panjenengan berdua, tetapi panjenengan berdua bisa saling berkhotbah di meja makan. Khotbah yang memperbincangkan pengalaman hidup, khotbah yang memperbincangkan harapan hidup, khotbah yang memperbincangkan pergumulan hidup di dalam setting yang setara, yaitu meja makan. Bapak Ibu perkenankan saya untuk turun. Nah, ada meja makan di situ? Iya. Setara ya di sini ya. Kalau panjenengan berdua melihat meja makan ini, ada berbagai macam makanan gitu ya. Tentu untuk membelinya kita harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian uang dikelola dan salah satu menjadi kebutuhan yang pokok adalah untuk makan ya. Oke, berarti dikelola ya. Makanan ini adalah uang yang sudah dikelola dan dibelikan barang-barang pokok makanan gitu. Kemudian setelah dibelikan diolah enggak? Diolah ya, diolah dulu. Nah, ketika kita hendak menyantapnya, contoh ya, saya akan mempersilahkan, monggo saling ngambil coba, monggo Mas. Monggo Mas. Mbak Esen ngambilin buat Mas Yudo ngambilin buat Mbak Esen. Coba. Bapak Ibu, Mas Yudo, Mbak Esen, di meja makan ini
betapa berkat Tuhan yang sudah mereka terima, mereka kelola, ternyata mereka tata layankan juga. Di meja makan ini, mereka bisa saling melayani. Ya, monggo Mbak, diambil ya. Nggak usah banyak-banyak Mbak. Iya, kelihatan belum makan siang ya Mbak ya. Oke, monggo Mas. Diambil. Ya, sampun. Ya. Nah, apapun yang terhidang di sini, Bapak Ibu Saudara, Mas Yudo, Mbak Esen, enak atau tidak, itu harus dimakan bersama, dibagi, selain ditata layankan tadi, ya, harus dibagi. Kalau dimakan sendiri, apa hasilnya? Overweight ya, jadi gemuk nanti, salah satunya begitu ya. Ini kira-kira sudah mengembang bersama belum Mas, Mbak? Sudah ya, oke. Berarti pendetanya nggak ada yang meneladani, karena pendetanya kecil sendiri di CSP, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, setelah ditata layankan, ternyata bisa dibagi. Habis ini kita akan mencobanya menyantap begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyaksikan bersama, kita bisa menggumuli bersama, bahwasanya meja makan adalah tempat untuk saling melayani. Atau dalam bahasa aslinya adalah diakonia. Dan dalam bahasa atau kata kerjanya adalah diakoneo, yang artinya adalah pelayanan meja, pelayanan yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Bahkan siapapun, Mas Yudo dan juga Mbak Esen, bisa mengambil apapun yang diinginkan, bisa diambil. Dan tidak harus juga perempuan yang mengambilkan. Jadi tidak ada konsep memperbudak atau menghamba, atau dalam bahasa aslinya adalah doulia. Jadi tolong, di dalam pernikahan nanti jangan ada yang bucin. Tahu bucin? Budak cinta. Tetapi jadilah peka, yaitu pelayan-pelayan kasih. Ya, jangan bucin tetapi peka, pelayan-pelayan kasih. Nah, dan pelayan itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu, pelayan itu memiliki dignity, memiliki harga dirinya. Karena apa? Karena ia akhirnya merasa setara di sini. Ketika saling melayani dalam konsep keluarga. Tidak harus ada yang dilayani, tidak harus ada yang munduk-munduk gitu ya. Tetapi bisa setara, bahkan duduk sama rata di meja. Dalam pertemuan katekisasi, Mas Yudo menyampaikan kepada saya, ketika nantinya mungkin Mbak Esen harus dinas malam begitu, kemudian pulang pagi, kondisi lelah, Mas Yudo menyampaikan dengan tegas, dia siap untuk buat makan sendiri, buat sarapan sendiri. Bahkan saya tawari, tantang juga, siap nggak untuk buatin makanan buat sang istri? Siap nggak Mas waktu itu? Siap Bapak Ibu. Berarti di sini ada konsep pelayanan yang setara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mas Yudo dan juga Mbak Esen, pesan khotbah saya hari ini, jadilah pelayan-pelayan kasih. Jangan jadi budak cinta, tetapi pelayan-pelayan kasih yang saling mengisi, yang saling melayani, yang saling berbagi dalam sebuah kesetaraan. Dan lagi-lagi settingnya adalah meja makan. Monggo coba hari ini saling menyuapi coba. Apa yang sudah diambil ya. Ayo monggo. Ini minumnya. Ini saya nggak dapat minum ya. Ini nggak setara dong. Saya harusnya dapat minum ini. Tadi di susu-susu Mbak Dewi, apa aku ambilnya dikit tadi? Oh ya, ambilnya dikit katanya ya. Mau tak ambilin semua? Enggak cukup. Apa lapar? Ambilnya mau tambah? Iya. Sambil saling menyuapi ternyata bisa saling ngobrol nggih. Dan bukan hanya obrolan-obrolan yang mungkin sederhana, tetapi obrolan-obrolan yang terkait dengan kehidupan pernikahan. Yuk, Mas Yudo disuapin gantian.
Yang banyak kata Bu Nowo, pesan dari ibu mertua yang banyak. Oh, dikasihi sambal Bapak Ibu. Iya. Iya, oke. Monggo minumnya. Dihabisin ya, Pak. Monggo minumnya. Iya. Iya, pendetanya nyawang nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering kali mendengar, bahkan mungkin kita juga melakukan. Ketika setiap rumah tangga berupaya untuk membangun yang namanya mesbah keluarga. Tetapi pada hari ini, pada siang hari ini, saya ingin berpesan kepada panjenengan berdua, dan mungkin bagi kita semua yang hadir di tempat ini, untuk tidak hanya menyediakan dan mendirikan mesbah keluarga, tetapi juga bukalah meja makan, bukalah meja perjamuan keluarga, tempat di mana sabda Tuhan tidak hanya dikhotbahkan, tetapi diperbincangkan, tempat di mana berkat Tuhan itu juga disyukuri bersama-sama, bahkan juga ditata layankan untuk satu dengan yang lainnya. Meja makan menjadi tempat di mana kita bisa saling melayani dan bukan saling memperhamba satu dan yang lainnya. Dan tradisi makan bersama ini, Bapak Ibu Saudara, hendaklah dapat menjadi oase kasih di tengah-tengah perjalanan hidup berkeluarga. Amin Bapak Ibu Saudara? Siap Mas Yudo, Mbak Esen? Siap. Ya, kita akan mengamini dan mengimani firman Tuhan hari ini dan bersama-sama menghayatinya dengan sebuah lagu melayani lebih sungguh, kemudian dilanjutkan mengasihi lebih sungguh. Melayani menghadap kembali kepadamu bersama saat ini pasangan yang terkasih Mas Yudo dan juga Mbak Esen. Saat ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya meja makan, betapa pentingnya meja perjamuan sebagai tempat di mana kami boleh memperbincangkan sabda Tuhan, memperjumpakan pengalaman dan pergumulan hidup kami dengan sabda-Mu. Maka Tuhan, biarlah itu yang boleh dihidupi oleh pasangan berdua ini. Dan kami juga diingatkan Tuhan, bahwa meja makan adalah tempat di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan serta disyukuri. Tetapi tidak terhenti sampai di situ Tuhan. Biarlah Mas Yudo dan juga Mbak Esen dapat diingatkan untuk mengelola dan juga mengurus berkat Tuhan dengan baik, ditata layankan serta dikelola
akan dibagikan kepada sesama. Ketika tema saat ini kami angkat, yaitu kasih dan juga pelayanan, biarlah Tuhan mereka boleh mengaplikasikannya untuk hidup saling melayani, bukan untuk hidup saling memperhamba. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi dan juga melayani kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Ya, bisa diambil kembali. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan mendengar dan juga menyaksikan sebuah persembahan pujian. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu melayani dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku hindari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Memisahkan kita. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita.
Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mohon berkenan Bapak Pendeta Harun Warsito untuk membawakan di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya untuk kedua mempelai, sebelum masuk dalam pemberkatan nikah kudus di hadapan Tuhan, kita akan dukung bersama-sama dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini ada dua insan, dua pribadi yang akan dipersatukan dalam sebuah pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kiranya seperti tema pada hari ini, mereka berdua akan menjalani dengan kasih dan pelayanan, tanggung jawab sebagai suami dan istri yang bukan hanya sekedar seperti firman-Mu yang bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, keintiman yang ada, baik pada waktu mereka ada di meja makan menjadi sarana untuk komunikasi yang indah, dan juga bukan pada waktu keintiman di dalam kamar tempat tidur mereka, tetapi kiranya kedua mempelai ini yang akan masuk dalam sebuah rumah tangga yang diberkati, yaitu ketika mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak, kami berdoa untuk kedua anakmu, Mas Yudo dan Mbak Esen. Kiranya pernikahan ini tidak ada yang memisahkannya, karena apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh apapun dan siapapun. Keterikatannya mereka seperti Tuhan dengan jemaat, seperti suami dan istri yang tidak boleh terpisahkan dengan berbagai apapun persoalan masalah yang akan dihadapi. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga ini dan beranak cucu, diberkati dalam setiap pekerjaan, berkati setiap dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk kedua orang tua mereka masing-masing yang sudah bisa menghantar sampai hari ini kedua putra putri mereka yang dalam sebuah pernikahan yang kudus, pernikahan yang benar-benar disatukan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ini, kiranya kasih Tuhan terus mengalir kepada keluarga Mas Yudo dan Mbak Esen kelak, karena Tuhan selalu menyertai keluarga ini. Terima kasih, kami menyerahkan acara selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan kami yang hidup yang ilahi, kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena hingga saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka di hadirat Tuhan dan di hadapan jemaatnya, peneguhan pernikahan serta pemberkatan perkawinan Saudara Kris Wahyu Yudo Wirawan dan Saudari Esensi Tarian Geometri dapat segera dilayankan. Saudara Kris Wahyu Yudo Wirawan dan juga Saudari Esensi Tarian Geometri, Anda berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Dan agar jemaat Tuhan dapat menyaksikan keputusan dan juga keteguhan tekad Anda, saya persilahkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan dengan sambil berdiri. Saudari Esensi Tarian Geometri, di hadapan Allah dan di depan jemaat sebagai saksi, apakah saudara dengan kesadaran penuh dan kebulatan hati menerima Kris Wahyu Yudo Wirawan untuk menjadi suami dan bersedia memenuhi panggilan hidup bagi orang yang percaya dalam perkawinan? Ya, dengan kebulatan hati saya menerima Kris Wahyu Yudo Wirawan sebagai suami saya. Selanjutnya, Mas Yudo. Saudara Kris Wahyu Yudo Wirawan, di hadapan Allah dan di depan jemaat sebagai saksi, apakah saudara dengan kesadaran penuh dan juga kebulatan hati menerima Saudari Esensi Tarian Geometri sebagai istri dan bersedia memenuhi panggilan bagi orang yang hidup dalam perkawinan?
Ya, dengan kebulatan hati, saya bersedia menerima esensi tarian geometri sebagai istri saya. Hendaklah jawaban ya tetap ya, karena Allah mendengar jawaban saudara, dan kita semua yang hadir di tempat ini telah menjadi saksi pernikahan saudara berdua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua sudah mendengar kesungguhan dan kesediaan dua mempelai, dan kami juga semua yang hadir di sini sungguh-sungguh merasakan sukacita. Oleh sebab itu, peneguhan pernikahan dan juga pemberkatan perkawinan bagi saudara berdua akan segera dilayankan. Kita akan bersama-sama menyaksikan Mas Yudo dan juga Mbak Esen mengucapkan janji nikah. Kekasihku, esensi tarian geometri di hadapan Allah dan jemaat Tuhan di tempat ini, saya memilih dan mengambil engkau sebagai istriku. Dalam kasih, komitmen dan kesetiaan, saya bersedia menerima segala kelebihan dan kekurangan saya, sebagaimana saya merengkuh kekurangan dan kerapuhan saya. Saya berjanji untuk menjaga kemerdekaan dan kehormatan istri, setia baik dalam suka maupun duka, serta menjaga kekudusan pernikahan kita. Saya mau hidup membangun cita-cita bersama, bukan berdasarkan ukuran duniawi, tetapi dalam iman dan pengharapan, saya mau hidup bersama-sama untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasihku, Kriswahyu Yudo Wirawan, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menyatakan bahwa saya menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Saya akan menerima dan merengkuh segala kerapuhan, kelemahanmu. Saya juga akan menghormati kewibawaanmu sebagai suami. Saya juga akan setia dalam suka dan duka dan menjaga kekudusan kasih kita. Saya berjanji untuk mendampingimu membentuk keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai pusatnya. Bersama Allah, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan pernikahan ini. Mas Yudo, Mbak Esen, kiranya Tuhan Allah menolong dan juga memampukan saudara berdua memenuhi janji pernikahan ini sekarang ini sampai nanti maut memisahkan. Amin. Saudara Kriswahyu Yudo Wirawan dan juga saudari esensi tarian geometri, selaku hamba Tuhan dan atas nama gereja, dengan ini saya meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ingatlah, apa yang telah dipersatukan Tuhan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memberkati mempelai berdua. Saya undang untuk para pendeta yang saat ini hadir membersamai saya dalam memberikan berkat. Kemudian juga orang tua dari mempelai akan juga memberikan berkat, serta para tamu undangan, jemaat yang dikasihi Tuhan dapat berdiri di tempat masing-masing juga untuk menumpangkan satu tangan memberikan berkat. Dan berkat yang akan diberikan akan diiringi pujian, berkatilah.